memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur, dan biarlah sukacita sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri semua, berikan salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Percaya Tuhan, kami akan memusikkan. Ada sukacita dan sejahtera yang melampaui segala akal yang kami akan berikan bagimu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Suki keduanya dengan hati bersyukur. Bersuka
kata kaya ramasi. Ora masih kata kaya ramasi kata kaya. Biarlah lewat kehidupan kami Tuhan, kami membawa Tuhan sukacita dalam hati kami. Kami membawa kedamaian, kami membawa Tuhan, oh karakter ilahi yang daripadamu Tuhan, yang terus menginjeksikan setiap kepribadianmu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bawa Tuhan sehingga orang melihat Tuhan, oh Engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan, Engkau memiliki karakter ilahi itu. Bikiro rebe kata kaya nama sendiri kereta kaya. Kuri di koya nama si kata kaya nama. Kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan. Ini kata-kata. Jika masih kurang kata-kata. Iya masih ayam masih kaya ramo.
Ini ketika Pak. Kita masuk. Just wanna speak
kata kaya rabate kreye besekete. Iko rabasi krabala batasa. Rukri biketi koye besekete bekre. Mosende tulus dari rasa yang mencintai Engkau Tuhan. Kami katakan di depan Engkau Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan
bahwa kami Tuhan terus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Biar mata hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan bersyukur kami bangga memiliki apa yang dahsyat dan luar biasa yang Dia tinggal dalam hidup kami. Sesungguhnya hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang mulai bermanifestasi dalam keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mengagungkan nama-Mu. Saat yang terbaik kami juga ingin mendengarkan firman. Berikan kepada kami firman hidup kekal, firman yang membawa kami untuk mengalami kemenangan, untuk membawa kami terobosan. Tidak ada lagi jalan yang sia-sia yang kami jalani. Perjalanan kami selalu berhasil dan beruntung. Itulah destiny ilahi yang kami jalani untuk menghadirkan realita kerajaan sorga atas dunia ini. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Roh hikmat pengenalan, roh pewahyuan disingkapkan atas kami semua, sehingga kami bisa menangkap isi hati Tuhan dan mengenali jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Shalom semuanya. Salam sejahtera buat kita, senang ada di rumah Tuhan. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Dan kita berkata sukacita karena Tuhan itulah kekuatan. Katakan sama-sama, sukacita karena Tuhan itulah kekuatan. Jadi kalau saudara lemah, boyo hari-hari ini, kami saudara kurang bersuka cita, kurang bergembira, kurang untuk mengucap syukur. Tapi kalau saudara makin perkasa, makin kuat, makin sehat, itu diakibatkan karena saudara selalu bergembira karena Tuhan, bersuka cita karena Tuhan. Karena sukacita karena Tuhan itulah kekuatan. Oke, saudara, amin. Jadi kalau kita bersuka cita karena Tuhan, maka pasti saya percaya tubuh saudara pun makin sehat. Sel-sel tubuh saudara akan semakin diperbaharui karena saudara selalu bergembira, selalu bersuka cita dan memperkatakan hal-hal yang baik. Maka itu akan mempengaruhi tubuh jasmani saudara, sangat akan mempengaruhi tubuh lahiriah saudara. Kalau saudara memperkatakan hal-hal yang baik, bersuka cita senantiasa, menyatakan kepada Dia Allah yang sungguh-sungguh memelihara hidup saudara. Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran tentang sebuah firman yang berkata tentang pemahaman, hidup dalam pemahaman ilahi. Ini ya tema yang akan kita pelajari hari ini. Ayo katakan sama-sama, hidup dengan pemahaman ilahi. Kenapa saya katakan ini penting? Karena banyak orang menjalani dengan pemahamannya sendiri, pemahaman yang secara duniawi, pemahaman yang dia pikir, dia anggap benar. Tapi sebenarnya yang dia jalani adalah pemahaman yang menyesatkan, yang keliru. Sama seperti Paulus menerima surat kuasa dari imam-imam, dan dia berusaha untuk datang ke Yerusalem, datang ke Tarsis untuk membinasakan orang-orang Kristen. Dan dia yakini, dia pahami apa yang dilakukan itu benar. Betul? Karena dia menganggap ada orang-orang ini yang menyesatkan, yang membawa ajaran yang lain yang berbeda. Dan dia berusaha untuk masuk ke rumah-rumah dan membinasakan begitu banyak orang Kristen pada waktu itu. Yang dia pahami, Paulus pahami, yang sebelumnya namanya Saulus, yang dia lakukan itu adalah benar. Tapi Tuhan menjumpai Saulus, dia jatuh dari kuda, dan dia mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus kaget dan berkata, siapa engkau yang aku aniaya? Akulah Tuhan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi apa yang dia lakukan untuk menganiaya gereja Tuhan, menganiaya orang Kristen? Dia pahami adalah tindakan yang benar, tindakan yang melakukan untuk apa yang dia percayai. Tapi Tuhan membelokkan pikirannya, membelokkan pemahamannya, sampai Tuhan sendiri yang berjumpa secara pribadi dengan Saulus. Selama 3 hari matanya buta, tidak bisa melihat, dan diutuslah Ananias untuk mendoakan Saulus. Matanya melihat. Selama beberapa tahun dia tidak lakukan apa-apa, dia berendam, dan di sanalah dia mengalami perjumpaan secara pribadi. Dibongkar semua pemahaman yang selama ini keliru, selama ini salah. Kita tahu bersama bahwa beberapa waktu minggu ini kita belajar tentang kita adalah kemah Allah yang dibangun oleh tangan Tuhan.
Dan kita diam di bumi ini untuk menghadirkan realita Tuhan, supaya tidak ada lagi maut, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi air mata yang mewarnai perjalanan hidup orang percaya. Katakan sama-sama, perjalanan hidup saya sebagai orang percaya tidak akan diwarnai dengan air mata, dengan duka cita, dengan perkabungan, dengan unsur maut. Ini harusnya itu semua berakhir. Yang saudara jalani perjalanan hidup adalah sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Itulah yang harus saudara bangun dalam perspektif yang baru. Saudara harus punya sudut pandang yang baru sama sekali. Makanya saya ingin kita mulai bukakan penyingkapan tentang keberadaan Tuhan, pemahaman yang sesungguhnya yang Tuhan ingin berikan dalam hidupmu, supaya engkau bisa mengalami terobosan, mengalami kemenangan secara luar biasa. Ada seorang anak, dia nyanyi, ini gadis yang buta sebenarnya. Dia nyanyinya begini, bintang kecil katanya di langit yang biru, katanya amat banyak katanya. Ada orang dengar bilang, hei, kamu ini nyanyi kok pakai eho, katanya. Memang langit itu kecil, dia di langit yang biru bener, gak perlu bilang katanya, banyak. Gadis ini bilang, ya aku kan lahir buta, gak bisa lihat, saya cuma dengar katanya begitu. Jadi karena saya nggak melihat, nggak alami, dan saya harus pakai itu katanya. Jadi sebagai orang percaya kita memahami Tuhan bukan katanya, tapi kita memahami Dia karena kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Waktu pikiranmu dibukakan, pemahamanmu dibukakan, saya yakin dan percaya terobosan besar terjadi. Ada semacam pewahyuan yang Tuhan taruh, dan engkau memiliki impresi yang kuat dalam batinmu, maka sejak itulah kuasa mujizat Tuhan berlaku atas hidupmu. Saudara meyakini itu, amin? Saudara harus percaya dan bangun pemahaman yang ilahi, karena gereja Tuhan, banyak orang percaya telah disusupi dengan pemahaman yang manusiawi. Orang Kristen sakit wajar, orang Kristen sakit-sakitan keluar masuk rumah sakit normal, namanya juga manusia. Itu kan pemahaman yang seringkali dibangun oleh begitu banyak orang percaya. Kalau engkau berkekurangan ya wajar, normal. No, itu bukan rencana Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya mari kita melihat bersama-sama firman Tuhan terambil dalam Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama baca ayat ini, Wahyu 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku hidup dalam debu dan abu. Inilah seorang yang saleh, seorang yang baik, namanya Ayub. Tapi saleh saja nggak cukup, baik saja nggak cukup. Perlu disingkapkan pengenalan yang benar akan Tuhan. Pemahamannya harus ilahi. Kalau kita hanya hidup saleh, hidup baik, tapi tidak mengenal dengan benar tentang Tuhan, maka kita akan terus diganggu oleh unsur maut. Kita akan diganggu oleh pemahaman-pemahaman yang selama ini akan membawa kita masuk ke jurang. Tapi kalau kita benar-benar mendapat firman yang benar, firman hidup kekal, dan ada pewahyuan yang disingkapkan dalam pikiran kita, maka kita akan bisa mengalami terobosan, mengalami kemenangan, mengalami kelepasan, mengalami mujizat. Itulah yang akan berlaku atas hidupmu. Kau tidak berjalan lagi menurut pemahamanmu yang selama ini kau bangun berdasarkan kemanusiawianmu. Banyak orang berkata, ya namanya juga kita masih tubuh, darah dan daging, masih manusia. Wajar kalau kita alami itu. Itu tidak wajar. Karena itu tidak wajar, itu tidak normal. Hidup sebagai orang percaya harus selalu naik dan bukan turun. Hidup sebagai orang percaya selalu mengalami kesehatan ilahi.
berlaku atas hidupmu. Jadilah di dalam nama saya berdoa pagi hari ini. Engkau bukan menjalani hidup sebagai manusia biasa, tapi engkau hidup sebagai manusia yang luar biasa. Karena ada keilahian Tuhan, ada kehidupan Allah yang hadir dalam hidupmu. Engkau tidak menjalani hidup sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekhawatiran, intimidasi. Itu tidak normal dalam hidupmu. Yang normal adalah engkau membangun hidupmu dengan iman, dengan kepercayaan. Dia yang telah berjanji, dia yang akan menuntun perjalanan hidupmu. Sekalipun harus melewati padang gurun, ingat padang gurun hanya untuk dilewati, tapi ujung dari perjalananmu engkau akan menikmati air susu dan madu. Engkau akan menikmati tanah Kanaan, tempat di mana Ibrahim merupakan destinimu, tempat di mana Tuhan menyediakan segala kasih karunia dan berkat Tuhan yang berlaku atas hidupmu. Dan jadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Selama ini pemahaman kita selalu ditutupi dan tipu muslihat iblis, pekerjaan iblis yang berusaha menghancurkan iman kita. Saya sedang bicara tentang bagaimana kita menghancurkan pekerjaan iblis yang harus kita taklukkan, karena Yesus sudah menaklukkan itu iblis, dosa dan maut. Betul saudara? Kita sedang membahas tentang bagaimana kita juga harus menaklukkan pola yang sama yang telah dikerjakan oleh Yesus, yaitu iblis, dosa dan maut. Tempatnya ada di mana saudara? Tempat mereka ada di mana? Iblis, dosa dan maut ada di mana? Di bawah kaki. Tempatkanlah pada posisi yang benar. Jangan taruh di atas hidup kita. Dia akan menekan, mengintimidasi sampai engkau nggak bisa melihat Tuhan. Setuju nggak saudara? Amin. Tapi kalau engkau tempatkan iblis, dosa dan maut ada di bawah telapak kaki, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap di situ aja. Dia nggak bisa bermanifestasi, bergerak apalagi, karena dia ada di bawah kaki kita. Selama engkau percaya, selama engkau yakin bahwa pemahamanku tentang Tuhan itu akurat, maka engkau akan mengalami terobosan, engkau akan mengalami hidupmu baik-baik saja. Itu sebabnya Ayub selama ini yang dia lakukan itu benar. Persembahkan korban, bawa korban, tapi yang dia lakukan adalah agamawi. Yang dilakukan didasari roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Jangan-jangan anak saya begini begitu nanti kualat. Dia belum dibukakan sampai satu ketika dia mengalami dibukakan pemahamannya, disingkapkan pemahamannya, dan dia mengalami pemahaman yang luar biasa sampai dia menulis ayat ini. Dari kata orang saja aku kenal Tuhan, aku pahami Tuhan, tetapi sekarang mataku memandang Tuhan. Selama ini kita sedang hidup berdasarkan informasi dari dunia medsos. Ya, orang-orang mulai memberikan informasi-informasi yang menakutkan, yang menyesatkan, dan kita terima mentah-mentah begitu aja. Tanpa sadar banyak orang percaya diraih dasar keyakinan pemahamannya oleh banyak pengkhotbah YouTube. Ya, orang-orang yang berdiri menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, kelihatannya baik, bagus khotbahnya, tapi belum tentu itu ilahi. Yang dia khotbahkan malah justru sebaliknya, manusiawi, yang selalu menonjolkan kemanusiawian. Bahkan ada yang menonjolkan khotbah-khotbah motivasional. Tapi Tuhan ingin kita benar-benar menjadi seperti Kristus menjalani hidup di muka bumi. Itu sebabnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ada 4 hal sebenarnya ya yang saya ingin sampaikan tentang 4 pemahaman ilahi yang bisa membawa hidup kita menjalani destiny ilahi yang selalu berkemenangan. Yang pertama, pemahaman yang pertama yang harus saudara bangun dalam pikiran saudara, dalam hidup saudara. Yang pertama, pahamilah Tuhan merancangkan hidup yang terbaik buat kita. Amin. Katakan sama-sama, 2, 3. Tuhan merancangkan hidup yang terbaik bagi kita. Kalau ada rancangan level 1, kenapa kita harus dapat level 3, level 2? Enggak. Tuhan ingin berikan yang the best, yang terbaik. Tuhan memberikan yang paling baik dalam hidup saudara. Malah waktu dia menciptakan langit bumi, dia selalu berkatakan baik. Tapi waktu dia menciptakan manusia, dia berkata sungguh amat baik. Betul saudara? Dia selalu berkata, oh baik yang aku ciptakan, baik. Dan waktu dia ciptakan Adam, dia mengatakan ini sungguh amat baik. Jadi kalau Tuhan melihat itulah yang baik dalam hidup saudara,
maka Tuhan ingin memberikan yang terbaik dan merancangkan yang terbaik dalam hidup saudara. Jadi buang semua unsur-unsur emosi negatif, pemahaman yang berkata Tuhan merancangkan, mengizinkan peristiwa buruk dalam hidup saudara, atau merancangkan sesuatu yang mendatangkan kegagalan dalam hidup saudara. No, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Itu harus dipahami dulu, karena selama ini orang berkata Tuhanlah yang merancangkan yang buruk. Enggak, saudara. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Yesaya 55 ayat 8 berkata begini. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita merancangkan sesuatu di bumi, merencanakan, tapi rancangan Tuhan jauh lebih besar dari itu. Kita mungkin punya visi, tapi visi Tuhan lebih besar dari visi saudara. Jadi saudara harus membenamkan diri kepada visinya Tuhan, rancangan Tuhan yang besar. Jadi Tuhan merancangkan hal yang baik, bahkan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11, ayat yang tidak asing lagi buat kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa saudara? Rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan damai dan sejahtera. Tenang hati kita itu bicara damai, sukacita hati kita itu bicara damai, tapi ada sejahtera di belakangnya. Artinya hidup kita tidak berkekurangan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Ada masa depan yang penuh dengan harapan, sehat, kuat, tidak berkekurangan. Itulah rancangan Tuhan. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, tak akan berkekurangan aku. Jadi Tuhan selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi percayalah, jangan pernah ditakut-takuti ya oleh suara-suara iblis. Minggu lalu saya sudah sampaikan suara ketakutan, kekhawatiran yang bersuara di pikiran, di hati kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak maksimal. Kita menjadi orang yang terputar-putar di padang gurun, yang selalu melihat fakta dan data. Selama engkau melihat Tuhan, engkau mendengarkan suara Tuhan, dan engkau percaya kepada firman-Nya, maka engkau akan terus mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sekalipun hidupmu seperti telur-telur di ujung tanduk. Betul saudara? Tidak apa-apa antara mati dan hidup. Rasanya mau mati, tapi selama Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu, engkau aman saja, engkau baik-baik saja. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan kehidupanmu akan terus diganggu oleh pekerjaan iblis, pekerjaan maut. Saya ingin kita melihat tentang bagaimana Yesus menjalani hidup saat dia di muka bumi. Mari coba kita buka sebentar Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Betul saudara? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau perahu sudah penuh dengan air, berarti perahu itu akan tenggelam. Secara manusia begitu kan? Lalu apa yang terjadi? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Saya mau tanya, waktu Yesus tidur di perahu, pura-pura tidur atau benar-benar tidur? Yang bilang pura-pura tidur angkat tangan. Yang bilang benar-benar tidur angkat tangan. Yesus nggak terganggu dan nggak mau diganggu oleh situasi eksternal. Apakah air masuk dalam perahu, apakah gelombang, enggak. Dia menikmati tidur nyenyak. Dia bangun karena dibangunkan oleh ketakutan, dibangunkan oleh kekhawatiran dari murid-muridnya. Ya, jadi Yesus sebenarnya enggak, tenang aja. Dia tidur dan bukan pura-pura tidur. Enggak, dia benar-benar tidur. Tidur pulas lagi. Ngorok kalau perlu saya pakai. Dan dia kaget terbangun, bukan karena ombak, bukan karena gelombang, bukan karena kapalnya mau tenggelam, karena dibangunkan. Guru, kau nggak peduli kalau kita binasa.
Bayangkan ada dua orang, dua pribadi, yang satu adalah murid-murid Yesus, yang satu pribadi Yesus, tapi memiliki nature yang berbeda. Yang satu didrive dengan kekhawatiran, dikendalikan oleh ketakutan, yang satu dikendalikan oleh ketenangan. Yesus, tenang aja, saya ini adalah firman hidup kekal. Tidak akan mungkin saya menciptakan segala isinya yang akan menenggelamkan hidup saya. Dia tenang aja, tidur. Itulah yang harusnya terbangun dalam hidupnya. Masalah apapun, pergumulan apapun, jangan pernah panik, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Katakan kepada dirimu, tenanglah hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan izinkan engkau mulai takut, cemas, bimbang, dan akhirnya menggerogoti tubuhmu. Karena orang khawatir, orang takut biasanya sering asam lambung, biasanya sering asma, biasanya sering timbul macam-macam penyakit, karena selalu menjadi pikirannya, membuat dia berpikir terus. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia yang akan memelihara hidupmu. Tuhan berkata, lemparkanlah segala ketakutanmu, kekhawatiranmu, jadilah tenang. Makanya Yesus waktu Dia berdiri, Dia menghardik, Dia perkataannya cuma sederhana aja, diam, tenanglah. Itu sebenarnya bahasa kepada angin ribut, kepada gelombang, tapi ini bahasa juga kepada kita semua. Diam, tenanglah. Hanya orang yang mengambil waktu diam di kaki Tuhan, tenang di kaki Tuhan, akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan di hadirat Tuhan, dia selalu akan mendapat kekuatan baru, akan terus mengalami diperbaharui, imannya tidak akan pernah goyang, dia akan selalu mengalami destiny, dia mengalami kekuatan yang baru. Itulah yang akan terjadi atas hidupmu. Hari ini aku deklarasikan, imanmu tidak akan pernah biasa lagi. Engkau akan bangkit dalam kuasa Roh. Engkau tidak izinkan gelombang, taufan, fakta negatif, istimewa apapun yang terjadi, engkau tetap diam dan tenang. Engkau tidak akan panik, engkau tidak akan membuat aku terintimidasi. Engkau menengadah wajahmu kepada Tuhan dan berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dia yang akan menolong aku, Dia akan membuat aku kakiku berjejak dengan kuat. Tidak pernah aku dibiarkan Tuhan, tidak pernah aku ditinggalkan Tuhan, karena tangan Tuhan memegang aku dan akan membawa aku di jalan kemenangannya. Terjadilah atas hidupmu. Mulai hari ini aku mengerti segala suara ketakutan, suara kekhawatiran yang bersuara di pikiran kita, bersuara di hati kita, segera berakhir. Oh, kembalikan suara Tuhan berbicara lebih kuat daripada suara kekhawatiran. Kembalikan suara firman-Mu lebih keras, nyaring terdengar, tapi bersuara, akan bersuara kuat di pikiranmu yang berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, tak akan kekurangan aku. Dia adalah tabib yang ajaib, Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia akan memberikan aku kesembuhan, bukan hanya kesembuhan, tapi kesehatan ilahi yang permanen, kesehatan yang permanen, yang tidak pernah lagi masuk keluar tidak pernah terjadi lagi. Berakhir semua hidup dengan siklus penyakit, sudah berakhir, terjadilah dalam nama Yesus. Oh, katakan dalam jangan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Inilah tangan-tangan kami Tuhan. Ampuni selama ini kami membiarkan pikiran kami digerogoti dengan roh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Itu nature-Mu ya Tuhan, dan kami tidak izinkan nature manusiawi kami kembali menguasai pikiran kami. Nature ilahi Tuhan, itulah yang baru kami bangun, tinggal diam di kaki Tuhan. Dengan kami tetap percaya kepada-Mu, kepada firman-Mu, maka Tuhan yang telah berfirman, Tuhan yang akan mengendalikan ombak gelombang. Diam, tenanglah. Itu juga akan berlaku atas hidup kami. Diam, tenanglah. Jangan lagi bersuara di pikiran, di hati kami. Kami izinkan hanya suara firman yang kuat berbicara di pikiran kami, di hati kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, hanya dekat rasa kenal
Bahkan melihat hal-hal yang mulia, yang ajaib terjadi atas hidup. Dalam nama Yesus yang percaya katakan. Yang kedua, pemahaman yang harus saudara bangun secara ilahi dalam hidup saudara. Pahamilah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang terbaik yang tadi saya katakan poin pertama, itu pasti tergenapi, itu pasti terjadi atas hidup kita. Saudara percaya itu, amin? Jangan melihat bahwa itu hanya janji Tuhan ada orang-orang tertentu. Enggak, itu berlaku untuk semua orang. Bahkan firman Tuhan berkata, mata Tuhan sedang mencari, menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat apakah ada orang-orang yang sedang membangun dirinya, usaha dirinya, ya, untuk selalu mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan tidak pilih orang, Tuhan pilih hati orang yang lapar, yang haus, yang bersungguh hati kepada Dia. Jadi ketika Tuhan melihat ada DNA Kristus dalam hidup saudara, ada passion ilahi terbangun dalam hidup saudara, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang ilahi juga dalam hidup saudara. Tapi selama engkau masih mengatakan, wah itu kan janji Tuhan, ya kalau Tuhan genapi, puji Tuhan. Tidak genapi juga, ya tidak apa-apa. Tidak seperti itu. Bangunlah sebuah pemahaman, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Dia Allah yang ingin menggenapi janjinya dalam hidup saudara. Dia bukan hanya bikin sorga di telinga. Enggak. Kalau manusia kan bikin sorga di telinga, janji-janji tapi tidak ditepati. Tuhan bukanlah manusia yang berjanji dan tidak menepati. Dia Allah yang berjanji dan menepati janjinya. Dan kalau Dia menepati janji, ada respon dari kita yang